Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membacakan kitab Syarah Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain karya Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, like, share, and comment. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata, siapa al-faqiru yang membutuhkan ila rahmatir rabbi kepada rahmat Tuhan, atau yang maha mengurus, al-ghafari yang maha pengampun, Muhammadun yakni Muhammad Nawawi, al-mu'tarifu yang mengakui bil auzari akan dosa-dosa. Basara semoga memperlihatkan kepada Muhammad Nawawi siapa Allahu Allah uyuba nafsihi akan aib-aib dirinya Muhammad Nawawi. Dalam hal ini musannif sedang tawadhu karena memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah dhamir yaumahu akan harinya Muhammad Nawawi khairon akan lebih baik min amsihi dari hari kemarinnya Muhammad Nawawi. Alhamdu bermula segala puji lillahi itu tetap milik Allah, kama sebagaimana sesuatu yang penting apa ma atau yang perlu apa ma lahu bagi Allah. Wassalatu dan bermula rahmat, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina itu tetap atas junjungan kita atau tuan kita, penghulu kita Muhammadin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi dan keluarga Nabi, wa sahbihi dan sahabat Nabi, adada kulli maklumin dengan sejumlah bilangan tiap yang diketahui lahu bagi Nabi. Titik. Amma ba'du. Adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Fahadha maka bermula ini kitab. Syarhun itu adalah syarah atau penjelasan. Tolaba yang telah meminta akan syarah ini. Minni dariku. Siapa? Ba'dul muhibbina sebagian orang-orang yang pecinta. Alar risalati atas satu risalah. Al-muta'alliqati yang berkaitan bi umuriz zawjaini dengan urusan suami istri. Allati sonnafa yang telah mengarang akan umuriz zawjain atau risalah siapa ba'dun nasihina sebagian orang yang memberi nasihat. Titik. Ini adalah syarah atau penjelasan yang mana syarah ini dipinta oleh sebagian orang-orang yang mencintai kepada ilmu untuk membuat satu risalah yang berkaitan dengan urusan suami istri, yang mana sudah banyak dikarang oleh sebagian ahli nasihat. Sehingga kata musannif, wasammaitu dan aku menamainya akan ini risalah uqudal lujaini fi bayani huquqiz zawjaini. Akan uqudul lujain artinya perjanjian yang tegas fi bayani huquqiz zawjain dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Wa arju dan aku berharap minallahi dari Allah ta'ala halnya maha tinggi Allah al-i'anata akan pertolongan. Setiap perbuatan tidaklah terlepas kita harus mengharapkan pertolongan dari Allah. Wal ikhlasa dan mengharapkan keikhlasan, wal qabula dan mengharapkan diterima amal. Wan naf'a dan manfaat pastinya bihi dengan syarah.
bijahi sayyidina dengan keagungan penghulu kami Muhammadin yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azwajihi dan istri-istri Nabi, wa dzurriyyatihi dan keturunan-keturunan Nabi, wa hizbihi dan kelompok atau pasukan-pasukannya Nabi. Wa ahdaitu dan aku menghadiahkan zalika akan syarah ini lil walidaini bagi kedua orang tua, rajian halnya yang mengharapkan minallahi ta'ala dari Allah ta'ala gufrana dzunubihima akan diampuni dosa-dosanya walidain, wartifa'a darajatihima dan ditinggikan derajatnya itu walidain. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala wasi'ul maghfirati itu yang luas pengampunannya, wa arhamur rahimina dan paling sayang di antara yang sayang. Jadi karya yang begitu hebat ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dengan harapan bahwa Allah mengampuni dosa-dosa dari orang tua Syekh Nawawi dan ditinggikan derajatnya daripada orang tua Syekh Nawawi. Karena apa? Karena Allah yang maha luas ampunannya dan paling sayang dari antara yang sayang. Qala berkata siapa al-musannifu, musannif yaitu Syekh Nawawi. Syakara halnya bersyukur siapa musannif Allah kepada Allah, sa'yahu akan usahanya musannif. Bismillahirrahmanirrahim akan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Permulaan kalimat, permulaan perbuatan, permulaan ucapan adalah Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu, annal basmalata bahwasanya bismillah katsiratul barakati itu banyak keberkahannya, banyak kebaikannya. Sehingga man siapa saja zakaro yang menyebut man ha akan basmalah hasola maka pasti hasil lahu bagi man apa al-ma'mulu yang dicita-citakan. Waman dan siapa saja, siapa orang, wazoba yang melazimkan, yang terus menerus siapa man, alaiha atasnya itu basmalah, hidho maka bernasib baik siapa man, bil qabuli dengan diterimanya. Kila dikatakan innal kutuba sesungguhnya kitab-kitab al-munazzalata yang diturunkan minas samai dari langit ilal ardi turun ke bumi mi'atun wa arba'atun itu 104. Suhufu syitha yakni bermula suhuf Nabi Syith situna itu 60. Wa suhufu Ibrahima dan bermula suhuf Nabi Ibrahim thalathuna itu 30. Wa suhufu Musa dan suhuf Nabi Musa qabla Taurati sebelum Taurat asyaratun itu 10. Wa Tauratu dan bermula Taurat dan Taurat bukan pakai bermula dan Taurat wal Injilu dan Injil, waz Zaburu dan Zabur, wal Furqanu dan Al-Quran. Jadi satu pendapat bahwa kitab samawi yang Allah turunkan ke muka bumi ini jumlahnya 104. 60 lembar untuk Nabi Syith, 30 lembar untuk Nabi Ibrahim. Sebelum Taurat, Nabi Musa pun diberikan 10 suhuf, kemudian diberikan pula kitab Taurat, kitab Injil, kemudian kitab Zabur dan Al-Quran. Nah itu jadi jumlahnya jadi
104. Wa ma'ani kullil kitab kutubi, dan bermula makna-makna setiap kitab, majmu'atun itu yang dikumpulkan atau digabung, fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Semuanya yang 104 itu terkandung dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an, dan bermula makna-makna Al-Qur'an, majmu'atun itu yang digabung, fil Fatihati dalam Fatihah. Al-Qur'an isi kandungannya termaktub dalam Fatihah. Wa ma'anil Fatihati, dan bermula makna-makna Fatihah, majmu'atun itu yang dikumpulkan, fil basmalati dalam bismillah. Subhanallah nih. Wa ma'anil basmalati, dan bermula makna basmalah, majmu'atun itu yang digabung, fi ba'iha pada ba'nya basmalah. Jadi semua huruf, semua kitab yang ada itu kata kuncinya adalah ba'nya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu bi kana makana wa biyakunu mayakunu, dengan kehendaknya segala sesuatu ada, dan dengan kehendaknya segala sesuatu tidak ada. Wa kana, dan adalah siapa ba'dul ulama'i sebagian para ulama, as-salihina yang soleh, asaba itu mengenai hu kepada ba'dul ulama as-salihin, apa maradun sakit, syadidun yang keras, yang sangat, ajaza yang mana sakit ini melemahkan, menyulitkan, apa marad al-atibba'a kepada para dokter. Fatafakkaro, kemudian dia berfikir, bertafakur para sebagian ulama tersebut, fa'ilnya ba'dul ulama, fi ba'dil a'yani pada sebagian waktu, tilkal ibarata akan itu ibarat, pelajaran. Fawazoba, kemudian ba'dul ulama ini melazimkan, mendawamkan, alal basmalati akan baca bismillah, min ghairi adadin tanpa dibilang, dihitung, mahsurin yang dibatasi. Jadi sebagian ulama yang soleh dia kena sakit yang begitu berat, yang sangat sulit diobati sehingga nyerah para dokter. Kemudian sewaktu-waktu dia berpikir, kemudian di tengah pemikirannya dia terus melazimkan membaca bismillah tanpa hitungan yang ditentukan. Apa yang terjadi? Fasyafa, maka menyembuhkan hu kepada ba'dul ulama, siapa Allahu, Allah Ta'ala, bibarakatiha dengan keberkahannya bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Jadi bagi kita haruslah terus berusaha menjadi orang yang baik. Minimal ketika sudah kita tahu akan makna bismillah, maka kita harus melazimkan baca bismillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.